Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak upload, saya upload lagi ya teman-teman. Dan di sini pada sepeda motor Cina, yaitu sepeda motor model Grand tapi Cina ya teman-teman. Tapi untuk pengapiannya sama persis dengan punya Honda Grand. Tapi di sini sepedanya sudah trondol, sudah diprotoli semua ya teman-teman. Ini mengalami mati, tidak ada strum sini. Oke, kita coba engkol dulu. Ini sudah tanpa kontak, jadi langsung kita engkol. Oke, kira-kira seperti itu. Dari sini, dari kabel koil tidak keluar strum ya teman-teman. Dan di sini saya bahas sedikit tentang jalur pengapian Honda Grand. Di sini sudah saya gambar simple saja supaya teman-teman bisa mengerti, supaya bisa paham bagi teman-teman pemula ya. Yang pertama untuk jalur saya sebut dari bawah dulu, dari spool dulu ya teman-teman. Nah, dari spool sini dia akan mengeluarkan banyak kabel, yaitu kabel pulser, kabel pengisian, kabel penerangan, kabel ground, dan juga kabel pengapian seperti itu. Tapi di sini yang saya bahas tentang pengapiannya saja, karena lampu sama pengisian itu lain jalur ya teman-teman. Dan di sini untuk jalur pengapiannya kita bahas mulai dari spool dulu. Dari spool ini dikeluarkan kabel pengapian. Biasanya itu warna kabelnya warna hitam leres merah. Dan untuk kabel pengapian pada Honda Grand atau jalur AC lebih simpel daripada jalur DC. Dan di sini akan dikeluarkan oleh spool berwarna hitam leres merah. Dia akan langsung masuk ke dalam CDI. Langsung masuk ke dalam CDI, dan di CDI ini syaratnya harus dikasih ground, harus dikasih pulser, dan hanya itu saja. Harus dikasih pengapian, dikasih ground, dan juga dikasih pulser supaya bisa menghidupkan menuju coil yang di sini ya. Nah, setelah dari spool kita cek ada strum, maka dia akan mengeluarkan strum melalui coil ya teman-teman. Dan keluarnya dari CDI itu saya berwarna hitam leres kuning kalau punya Honda Grand ya teman-teman. Dan di sini menuju kontak, tapi di sini sepedanya sudah tidak ada kontaknya. Tapi saya bahas juga, kontak ini jika pada Honda Grand itu arus pembunuh, bukan pemutus ya teman-teman. Jika pemutus dia tidak bisa bercabang, jadinya seperti saklar saja, on off saja. Itu biasanya digunakan pada sepeda motor DC. Sepeda motor yang baru-baru dia menggunakan arus pemutus. Tapi pada Honda Grand dia menggunakan arus pembunuh yang juga masuk ke dalam kontak. Dan jika diketemukan atau digabungkan dengan massa, maka strum yang menuju ke coil akan terputus seperti itu. Dan untuk pengisian lampu ini masuknya ke regulator atau kiprok seperti itu ya teman-teman. Tapi di sini saya hanya membahas tentang pengapian Honda Grand. Oke, sedikit saja dari saya tentang penerangan tentang penjelasan jalur pengapian Honda Grand tipe AC. Langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Yang pertama harus dilihat strum yang dari coil dulu. Yang jika sudah dari coil tidak ada, berarti busi aman seperti itu ya teman-teman. Tapi jika dari coil ada, monggo dilihat dulu businya. Ciri-ciri busi yang mati itu arus setrumnya itu tidak searah, tidak di satu titik, dia kocar kacir ya. Itu contoh
busi yang sudah mati atau sudah konslet. Tapi busi bagus di sini keluar strum tapi tetap tidak hidup, kemungkinan strumnya lemah. Dan yang sering terjadi pada Honda Grand itu biasanya CDI-nya mati atau CDI-nya lemah. Dan jika matinya mendadak, kemungkinan itu spoolnya yang mati. Jika masih berebet dan kemudian mati dan kemudian hidup lagi, kemungkinan itu CDI-nya yang sudah lemah. Oke, barusan sudah saya engkol, di sini tidak mengeluarkan setrum ya teman-teman. Dan yang harus kita langsung lihat yang dari spool. Sebenarnya kita harus lihat dari sini ya teman-teman, tapi lebih akurat dan tidak harus membedah kabel, kita langsung cek di bagian CDI-nya. Ini CDI rupanya masih baru ya teman-teman. Dan kita membacanya itu seperti ini, kita balik seperti ini. Dan dari sini itu kita bacanya apa ini namanya, pulser. Yang warna kuning ini pulser, tapi ini kabelnya sudah tidak beraturan. Ini dari ini pulser, dan yang warna hitam ini massa, yang di tengah sini kontak, dan sebelah kanan bawah ini yang dari spool atau dari pengapian, dan yang warna hijau ini keluar menuju koil. Kita langsung saja yang warna silver abu-abu ya teman-teman. Kita sambung kabel dulu, sambung kabel dan gandengkan sama besi dan kita engkol. Tidak mengeluarkan arus listrik ya teman-teman. Dan setelah yang dari spool ternyata juga tidak ada arus listrik, yang selanjutnya kita lakukan, kita buka spoolnya. Dan setelah dibuka ternyata benar spoolnya yang kebakar. Ini ya teman-teman, ini sudah hitam dan di sini ada sedikit retak gara-gara panas konslet ya. Dan juga pada spool pengisian dan penerangannya ini juga sudah kebakar itu ya. Nah itu sampai oblak seperti ini. Tapi ini tidak saya ganti karena di sini sudah tidak ada aki, tidak ada lampu. Jadi tidak bisa digunakan, tidak juga bisa digunakan. Ini gara-garanya ada rembesan oli atau juga bisa kemasukan air ya teman-teman. Di sini sudah banyak oli. Nah itu ya. Itu bocornya dari seal magnet yang di belakang sana. Dan juga faktor usia. Oke, ini langsung saya ganti. Ini saya bersihkan dulu, nanti saya videokan lagi. Oke, ini sudah diganti untuk spool pengapiannya. Dan spool pengapiannya yang baru saya tambah lilit benang. Dan setelah itu dikelilingi menggunakan lem G ya teman-teman. Dan ini spool yang lama, ini sudah kebakar. Yang di dalam itu sudah hitam spoolnya. Oke, ini saya bersihkan dulu, setelah itu saya pasang dan kita coba. Langsung kita sambung kabel dari arus yang dari spool ya teman-teman. Sudah ada apinya, berarti sudah positif spoolnya yang mati. Ini CDI-nya saya pasang lagi karena di bagian CDI tidak ada masalah. Dan setelah itu kita coba yang kabel menuju busi yang di sana. Oke, di sini kelihatan ya teman-teman. Ini saya engkol dulu. Kira-kira seperti itu.
Kira-kira seperti itu hasilnya teman-teman. Dan mungkin teman-teman mengalami masalah karena grain ini sering terjadi. Sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.